Pak, tarik nafas panjang. Sus, ini darurat. Tolong panggilkan dokter spesialis. Dokter Iwan, segera Sus. Tarik nafas panjang, Pak. Kansa, Tantri, Kansa, Tantri. Saya harus ketemu dengan Tantri dan Kansa. Saya harus ketemu sama mereka. Dok, tolong dok. Kondisi pasien belum stabil. Saya akan ambil alih, dok. Ya, silakan dok. Kansa! Kondisi Pak Hasan semakin mengkhawatirkan. Sebaiknya aku beritahu Kansa sekarang. Halo dok. Dok gimana? Gimana kabarnya Om Hasan? Kanza, kamu bisa segera ke rumah sakit? Iya, Pak Hasan sudah sadarkan diri. Dan dia mau bertemu dengan kamu segera. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu aku pergi sekarang ya. Ya, terima kasih Kanza. Idih, kirengan. Si Hasan udah sadar. Ih, nyebelin banget ya. Kenapa susah banget ngelenyapin itu si kacung? Mas, sepertinya aku mau ke rumah sakit sekarang. Kamu turunin aku di sana aja. Aku mau melihat kondisinya Pak Hasan. Karena dia hanya satu-satunya orang yang tahu tentang anakku. Oke. Tapi kalau ada apa-apa, kamu langsung kabarin aku. Iya Mas, aku pasti kabarin kamu. Mudah-mudahan Dokter Rafiq itu bisa memulihkan kondisinya Pak Hasan ya. Karena hanya dia yang bisa menjelaskan siapa anakku sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan ya. Sementara itu, aku juga akan terus mencari Asi dan Tasya. Apapun yang terjadi, kita pasti bisa menemukan anak kamu. Ya. Terima kasih ya Mas. Dokter Rafiq. Halo? Iya, Bu Tantri, ini saya Dr. Rafiq dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Iya dok, apa kabar? Kebetulan dok, baru aja saya mau ke sana. Ada apa ya dokter? Iya Bu, saya ingin mengabarkan Pak Hasan sekarang sudah sadarkan kembali. Alhamdulillah. Ya Allah, bersyukur banget dok. Ya baik, saya akan segera ke sana ya. Ya terima kasih dok. Iya Bu, makasih. Pak Hasan sudah sadar. Ayo cepetan kita ke sana. Ya, saya. Mau ngapain sih Tasya di Pegadaian? Mau gadai apaan deh? Maaf mbak, saya cuma bisa kasih 10 juta. Hah? 10 juta? Ini kan jam mewah, Mas. Mas, yang pakai itu bukan cuma artis lokal, artis Hollywood juga pakai. Masa cuma dikasih segitu? Enak aja, naikin lah. Maaf mbak, itu udah harga maksimal yang kami berikan. Aduh, Mas, naikin lagi deh. Berapa kek? 50 ya? 50 ya? Maaf mbak, nggak bisa mbak. Gak ada apaan sih nih. Halo, Ma. Tasya. Ma, tahu jam semewah ini milik Pak Bayu cuma ditawar 10 juta.
Gak masuk akal. Ya udah deh Tasya, kalau memang ditawar segitu udah ambil aja, ambil. Yang penting sekarang ya, kamu cepet-cepet ke rumah sakit. Soalnya itu si Hasan udah sadar. Iya mah, iya. Oke, aku segera kesana. Mas, ayolah, gimana lah? Kasih saya yang enak dong, biar kita sama-sama enak gitu loh. Saya mau nggak harus gitu lah harganya. Jangan 10 lah, 50 berapa kek? Mbak, saya tahu ini jam mahal, tapi jam ini udah jadul, Mbak. Dan Mbak, jam tangan ini kalau dijual lagi nggak semahal yang Mbak beli. Gimana, Mbak? Yaudah deh, kasih deh nih. Dah, tuh. Cepet duitnya, cepet. Saya mesti buru-buru nih, mesti pergi. 10 juta jangan potong-potong ya. Buruan. Baik, tunggu sebentar ya, Mbak. Ribet bener 10 juta. Ini, Mbak. Kecil aja. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Mas, Oh ya. perempuan yang baru aja tadi datang ke sini ngapain dia? Oh, dia kesini tuh gadein jam, Mas. Boleh saya lihat jamnya? Oh, Mas, maaf nggak bisa. Soalnya saya nggak bisa kasih lihat ke Mas. Dia udah gedein di perusahaan kami. Begitu ya Mas ya? Kebetulan perempuan tadi sebenarnya adalah saudara saya, Mas. Saya memang kehilangan jam dan saya yakin kalau saudara perempuan saya tadi telah mencuri dan menggadaikannya ke tempat ini, Mas. Maaf, Mas. Saya nggak tahu kalau dia mencuri jam tangan Mas. Mas tenang aja. Kebetulan saya baru dari bank, Mas. Saya udah bawa uang. Nih. Di sini ada 100 juta. 10 kali lipat dari apa yang sudah Mas bayar ke perempuan tadi. Ya udah, tunggu sebentar ya, Mas. Ini Mas bukan jamnya. Iya. Gimana ya? Jam tanganku yang rantai hitam hadiah dari Sarah. Bayu, kamu cari apa? Jam tanganku yang rantai hitam hadiah ulang tahun dari Sarah setahun yang lalu. Kayaknya aku taruh di situ tapi sekarang hilang. Belum juga sehari, perempuan itu sudah membawa keluarganya ke sini. Barang kamu sudah kehilangan. Sudahlah Bu, nggak usah sambung-sambungkan semuanya Bu. Aku masih punya jam yang lain kok. Tapi mana ya jam itu? Bayu, Ya Bu. kamu usir mereka semua dari sini. Pokoknya saya nggak mau dia balik lagi ke rumah ini. Ibu, aku nggak bisa melakukan itu. Dia itu kan ibunya Kanza, mertuaku. Pak, betul kata Oma. Kita tuh nggak ada yang mau kalau mereka tinggal di sini, Pak. Bayu, ibu tuh nggak mengerti sama kamu. Kamu tahu, perempuan itu sudah bawa 2 keluarga ke sini. Mereka tuh dengan jelas mau menguasai rumah kita ini. Pokoknya Papa harus pilih antara mereka atau kami berdua yang harus keluar dari rumah ini, Pak. Kalian itu bisa diam dulu nggak sih? Papa ini lagi nggak bisa mikir ya. Oma,
Gimana nih? Pak, biarin aku sendiri aja ke dalam. Ya, nanti kalau ada apa-apa aku akan kabarin Papa. Ya udah, Mama baik-baik ya. Pak Bayu, saya mau memberitahukan acara peresmian proyek kita yang di Bandung akan diadakan malam ini. Kita Tantri, aduh dia gak boleh ngeliat gue. Mama, Ma. Mama. Suaminya Tantri, diam. Iya Pak, saya juga berharap acara malam ini bisa berjalan dengan lancar. Kamu gimana sih? Pakai teriak-teriak segala. Untung aja gak ketahuan tuh sama suami si Tantri. Gak ngerti apa mama kasih kode gini. Ya Wan nggak tahu. Ya udah, ayo. Ayo kita masuk. Pak, masih jauh ya, Pak? Sebentar lagi, Bu. Oke, mudah-mudahan aja si Kansa belum sampai. Ya mah, jangan sampai si Kansa ngeduluin kita. Iya, ayo. Kita harus lakukan sesuatu. Ayo. Kita habis keluar ganti. Iya, Ma. Oke, aman. Hasan, cuma kamu yang tahu keberadaan anakku. Mudah-mudahan kali ini kamu bisa memberitahukan keberadaannya. Suster, pasang Kansa di mana? Kansa. Aku perlu ketemu dengan Mbak. Kansa di mana? Jadi bagaimana kondisinya, Dok? Sebaiknya pasien kita pindahkan ke rumah sakit lain, Dok. Suster, tolong siapkan untuk pemindahan pasien. Baik, Dok. Kansa dan Bu Tantri di mana ya? Macet lagi, Pak. Pak, saya berhenti di sini aja deh, Pak. Tunggu aku ya, Om Hasan. Ayo Tasya, kita harus cepat sampai ke kamar Hasan. Suster, tolong ambilin dong, Suster.
Gimana sih suster? Diminain tolong kok cuek gitu? Lihat tuh, itu Hasan. Iya Tasya, aduh gilingan. Dia udah ada di sana lagi. Bu Tantri, Dok, itu kan Pak Hasan. Mau dibawa kemana? Dia baik-baik aja nggak? kami sedang menuju ke ruang operasi, Bu. Kondisi Pak Hasan terus menurun. Permisi, Bu. Saya harus mendampingi pasien ke ruang operasi. Dok, saya ikut dokter, Dok. Iya. Waduh, nah jangan-jangan Om Hasan udah boleh pulang. Ya nggak ada. Kemana dia? Tanya sama suster. Sus, maaf saya pengen tanya. Om saya kan tadi dirawat di sini. Kok nggak ada ya? Sekarang di mana ya Om saya? Pak Hasan akan segera dioperasi di rumah sakit yang lain. Rumah sakit mana? Maaf Bu, kami tidak bisa memberitahukan Pak Hasan operasi di rumah sakit yang mana. Loh gimana sih? Saya ini masih ada hubungan saudara dengan Pak Hasan, masa nggak boleh tahu? Ibu ini saudaranya? Memang Ibu perawat di sini? Kok pakai baju suster di sini, Bu? Iya. Ayo. Tasya. Kalau begitu, kita harus bisa masuk ke ambulan yang bawa si Hasan. Karena cuma itu kesempatan kita. Di mana ya? Oke, Ma. Di sana tuh, di sana, Ma. Buruan tuh ngopinya, pasien udah nungguin. Iya, ntar dulu. Sayang kalau nggak dihabisin. Gila. Ntar dulu. Tasya, kita bisa pakai ambulan ini dan sekarang kita singkirkan dia. Oke, Ma. Siap. Oke, Tasya, saatnya beraksi. Kali ini kita pasti berhasil, Ma.